Ayo sekarang kita mulai menganalisa market ini ya. Kita coba bertrading dulu di sini. Kita tunggu sampai candle hijau ini naik melewati resisten yang di bawahnya. Nah, baru kita open posisi selama 3 menit. Kita tunggu dulu dia naik. Jadi kuncinya bertrading seperti itu. Kita harus sabar menunggu momen. Ya, oke. Kita sudah open selama 3 menit. Kita saksikan apakah ini profit atau loss. Teman-teman harus buktikan. Jadi bertrading di 3 menit ini kita lebih aman kawan-kawan daripada ke yang 1 menit ya. Kita lebih besar lossnya. Jadi dengan kita open posisi di atas 1 menit atau 3 menit lah. Jadi jangan juga kita sembarang OP ya. Kita jangan sembarang OP. Kita harus pandai menganalisa dulu ya. Jadi kuncinya kita perhatikanlah support dan resistennya. Itu aja kuncinya. Oke, mari kita saksikan. Ingat kawan-kawan, kita bertrading itu menggunakan uang. Ada yang bekerja di kuli lah, yang penting segala macam pekerjaan ya, demi mengumpulin modal untuk trading. Jadi bisa di situ saja bisa kita bayangkan bahwa betapa susahnya kita mencari uang. Namun dengan itu kita harus benar-benar ya belajar dan benar-benar jangan sembarang main OP-OP saja kita ya. Kita bersabar ya, kita bersabar menunggu momen ya, karena yang kita gunakan uang real bukan uang demo. Jadi alangkah baiknya untuk kawan-kawan yang khususnya ini bagi pemula ya, khususnya bagi pemula, alangkah baiknya harus belajar dulu ya. Kasihan uang Anda kawan-kawan. Jadi dengan kita belajar ya, pasti saya yakin dengan Anda mengetahui dasar-dasarnya dari trading, pasti saya yakin ya. Oh tuh kita profit kan. Oke. Ntar kita tunggu dulu sampai selesai candle ini yang berjalan ini ya. Setelah selesai ini kita open night nanti ya. Kita open night nanti selama 2 menit. Oke. Kita open night selama 2 menit ya. Kawan-kawan perhatikan, mungkin bagi kawan-kawan yang biasa main di 1 menit, coba dulu biasakan untuk memainkan di atas 1 menit ya, 2 menit atau 3 menit, 5 menit, karena begitu lama durasi kita mainkan pasti akan membantu kita meminimalisir loss kita ya. Karena untuk sementara dia turun kemudian naik lagi ya. Coba kalau kita pakai tadi ini time frame
yang 1 menit. Pasti begitu dia turun candle ini ya kan, mungkin kita udah loss karena 1 menit. Jadi dengan 2 menit ada kemungkinan besar candle yang sedang berjalan ini dia akan naik, karena sumbu candle yang setelah ini tadi panjang ya, udah dikasihnya penolakan, panjang di atas, panjang di bawah ya, udah dikasihnya penolakan. Berarti itu tanda-tanda bahwasanya dia tidak mampu lagi untuk turun ya, karena dia tidak mampu menembus support yang di bawahnya ini. Jadi itu tandanya candle itu akan naik. Nah, betul kan? Kita profit. Oke, kita coba kita OP posisi nanti di atas selama 1 menit aja dulu. Aduh, kita terlambat OP-nya ya. Takut nanti loss ini, soalnya terlambat ini. Udah nggak apa-apa, yang penting kita sudah kompen. Oke, kalau loss lah nggak apa-apa. Memang analisa kita dia mau naik, makanya kita OP posisi ke atas selama 1 menit. Jadi tahunya kita terlambat OP-nya tadi. Takut nanti ketika berganti candle untuk turun dikasihnya koreksi udah. Jadi nggak apa-apa. Jadi kuncinya seperti itu kawan-kawan ya. Jadi perlu ingat, kecanduan trading ini sangat-sangat memancing ya. Dengan itu kita perlu ada sistem trading plan ya. Kita buat trading plan kita profit tadi ya. Jadi minimal, paling maksimal lah, paling besar kalau saya 8% lah ya, 8% sampai 10% target profit saya tiap hari. Dan itu pun mencari yang 10% itu tidak sekali saya trading kan teman-teman ya. Jadi saya bagi 2 sesi ya, dalam 1 hari saya trading dalam 2 sesi, saya bagi sesinya ya. Entah sesi pertama nanti saya kalau nggak ada kesibukan saya trading pagi ya, pagi kalau habis bangun ngopi dulu ya kan, habis mandi saya trading kan dulu sesi pertamanya. Jadi sesi keduanya nanti saya trading lagi nanti kalau malam sebelum tidur ya, itu 55% ya. Jadi sehingga memungkinkan kita mendapatkan yang 5% dalam 1 sesi itu gampang, cepat sekali teman-teman ya. Jadi kalau kita lama-lama di depan monitor menganalisa candle, sekalipun sepintar-pintarnya kita menganalisa, pasti ujung-ujungnya kita loss ya. Kalau kita menargetkan 10% dalam 1 sesi harus trading, ujungnya kita loss karena udah terganggu psikologi kita di situ lagi ya, sudah tidak stabil lagi. Jadi makanya dengan itu idealnya di situ dalam 1 sesi 5% ya, kita ambil 1%, 10% target profit dalam 1 hari nggak apa, kita ambil 10%. Tapi dalam 1 hari itu kita perlu bagi sesinya, sesi 1 dan sesi 2. Jadi 55% tiap sesi, tiap kali trading 5%. Jadi seperti itu teman-teman.
sekarang kita tunggu candle yang sedang berjalan ini. Ya, ketika candle yang sedang berjalan ini merah, ya, kemudian kita open turun lagi, ya. Kita siap-siap, kita open turun nanti. Oke, kita siap-siap open turun. Anjir, aduh salah. Mana kita? Loss lah ini, loss. Pasti loss lah ini. Karena dia masih kuat turun ini. Dah. Aduh. Pasti loss lah ini. Ayo naik lagi. Aduh. Iya tuh kan. Dia aduh, ya kan. Dia tetap turun. Ya udahlah, kita komplain di sini nggak apa-apa. Begitulah kalau terlalu serius ini. Jadi nggak kesana pikiran. Aduh. Oke, kita komplain nanti ya di sini ya. Setelah candle yang sedang berjalan ini, yang hijau ya. Kalau ini yang candle yang sedang berjalan ini candle hijau, kita open posisi naik selama 1 menit. Tetapi kalau misalnya candle yang sedang berjalan ini merah, ya, kita open sell, ya, kita turun ya, karena ini sudah menembus titik support. Ada kemungkinan dia turun lagi nih, karena candlenya sangat tebal. Ya, pasti ada kemungkinan besar dia turun. Oke, kita siap-siap di sini ya. Kalau kita kalau dia naik lagi, enggak naik. Ya. Kita open posisi di sini selama 1 menit ya, karena takut kita kalau 2 menit atau 3 menit dia membentuk mau naik lagi nanti untuk membentuk resisten, kita takut di situ, pasti kita akan loss. Jadi makanya 1 menit kita open di sini. Oke, kita saksikan, kita profit atau loss, kita buktikan. Jadi seperti itulah cara trading saya, hanya mengandalkan titik support dan pergerakan arah harga. Oke, karena profit kita 2 ya, yang 1 loss karena terlalu ke bawah tadi. Kompensasi tadi 3 kali, yang paling ke bawah tadi 1 transaksi loss karena terlalu ke bawah dia. Jadi kita tetap profit di sini. Jadi nggak apa-apa. Tadi kita loss 1 paling terakhir tadi ya, karena 3 transaksi tadi loss 1.
harga mau bergerak di sini. Kalau kita kasih garis, jadi kita open turun nanti selama 3 menit. Oke, sudah kita combine ya di sini. Ya, terus tadi saya ambil itu sebenarnya. Kali kau itu. Ayo, mantap. Bisa kau naik. Orang dia mendapat uang dari trading, jadi mungkin karena dia sebelumnya belajar ya, jadi makanya dia bisa profit, bisa menganalisa. Jadi bagi kita yang pemula, khusus buat kawan-kawan ya, terlebih dahulu belajar dulu ya, belajar harus simpan dulu ilmu-ilmu tradingnya di memori, baru kita bertrading. Jadi intinya ya, untuk trading di sini ya kita harus berpandai-pandai lah ya. Kuncinya yang menghancurkan kita di trading ini keserakahan kita, teman-teman ya. Tapi kalau kita mau konsisten, kita harus buat target trading plan kita tiap hari ya, sekalipun kecil-kecil tetapi konsisten ya, daripada sehari setinggi langit besoknya juga setinggi langit habis. Jadi untuk apa ya, hanya membuat kita hancur dan gitu ujungnya. Habis uang tabungan kita, capek-capek kita kerja ya kan. Kita tengok main dengan saya ini, pancing naik. Ayo naik kalau bisa. Oke, profit ya. Oke, profit ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Oke, karena di sini saya sudah mencapai profit ya, sudah mencapai target ya. Mungkin teman-teman bisa melihat transaksi saya juga ya, profit saya. Jadi di sini saya akan berhenti ya, karena sudah mencapai target. Jadi di sini saya akan berhenti. Jadi seperti itu teman-teman. Besok lagi trading. Sudah mencapai target karena tadi saya sudah ambil sesi 2. Sesi satunya tadi pagi. Oke, bagi sekian video kita kali ini teman-teman. Bagi teman-teman yang suka video ini, jangan lupa like, share, dan komen ya, dan jangan lupa subscribe ya, biar dapat update dari saya.